Kamu iblis nenek tua ya, yang bergentayangan ya. Berani mimpi. Saya lagi tidur jam 10, bangun jam 1 sakit gitu. Pada saat ini sakit, kalau dikasih obat bukannya bener, tambah sakit. Belum, cuma ngimpi ya. Perempuan gitu, udah tua. Ada siluman banaspati, ada kayak siluman nenek-nenek, kakinya seperti terlilit ular, badan kayak terbungkus pocong. Aduh. Karena Rasanya sakit, panas. Kayak tusuk ya. besi panas. Gitu. Jadi bayangan saya itu kayak tusuk besi panas. Kau ingat dulu laki-laki Ya, yang menginginkan uang uang bener tuh dosa-dosamu. yang akan menjatuhkan. Saya sangat berterima kasih untuk semuanya, Pak Rana, Mas Panglima dan tim semuanya dari Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar dan pengalaman spiritual yang dialami oleh narasumber ataupun pasien kami untuk kita ungkap misterinya, kita carikan solusinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di kota Bandung, tepatnya di Jalan Terusan Suryani. Kami diundang oleh Bapak Sugeng ini untuk mengobati pamannya. Jadi ini namanya Pak Sarno, umurnya 65 tahun. Beliau adalah pamannya Pak Sugeng yang tinggalnya berdua dengan Pak Sugeng ya. Iya. Nah Pak Sugeng ini fans Mata Langit ya Pak ya? Iya, betul. Sering apa namanya nge-like tapi nggak Iya. komen. Iya, nggak komen. Nah gimana Pak ceritanya? Apa alasannya Pak Sugeng mengundang kami ke sini? Kalau saya lihat dari kerentak hati gitu, siapa tahu semoga dapat solusi dari tim Mata Langit dengan penyakitnya Bapak ini. Semoga dapat kesembuhan. Solusi gitu, ya, dapat syariat lewat Mata Langit. dari tim Mata Langit gitu. Jadi keluhannya tuh perutnya sakit. Sakit Pak. Apa sering membesar tiba-tiba gitu Pak? Sakit gitu. Keras. Jadi Oh, keras maaf. seperti apa? Kayak kram gitu. Sakit gitu. Oh Kayak keras ya? Jadi kalau ini Bener. sakit sama panas. Ulu sama hati. Kita semua kerasa. Jadi sampai ke sini. Nah, biasanya yang di sini Tembus ke pinggang belakang. sampai tembus pinggang belakang. Mm-mm. Dan itu pagi-pagi, kadang subuh sampai kadang itu jam setengah 2. Berapa jam kalau udah kumat Cukup dia biasanya? ditutup dulu Kadang malam perutnya. jam 1. Udah Serangannya tiba-tiba tuh datangnya. tiba-tiba. Tapi kalau kayak sekarang dia lagi nggak sakit Ya, ini. Saya lagi tidur jam 10, bangun jam 1 sakit gitu. Selalu sakit gitu, sampai subuh. Ya, gitu. Jadi serangannya tuh nggak tentu jamnya, tapi ketika nyerang tiba-tiba langsung apa? Seperti apa rasanya Pak? Ditusuk? Panas gitu. Panas. Ya. Terus ada sakit di luar ini sakit gitu. Kalau di sini sakit gitu. Ada panas, ada sakit gitu. Sekujur tubuh berarti, terutama wilayah sini ya, dada, perut, pinggang. Ya. Semua, Mbak. Oh semua? Sampai kalau Kepala sudah juga? ini parah itu sampai ke sini itu saya mijitin itu pundak juga. bisa mijitin tuh tiap hari sampai 1 jam itu. Oh gitu. Gitu pijitin. Ini sudah dibawa ke medis, ke dokter Sudah berkali-kali, sudah beberapa rumah sakit itu udah kita coba itu udah di sana kan opname, udah di rongsen itu, di USG itu udah semuanya dan belum sampai saat ini belum ketemu. Pada saat ini sakit, kalau dikasih obat bukannya bener, Tapi, tambah sakit, oh gitu ya? tambah parah gitu. Sakitnya ini. Jadi seolah-olah kayak obat itu nggak ada reaksi gitu ya. Seolah-olah mempan seperti ya. itu. Kasih obat malah sakit. Malah Pak. makin Nggak mempan malah bikin sakit. makin reda gitu ya. Betul. Sudah berapa lama ini serangannya itu? Itu Serangan berarti awal udah tahun 2002 September. 2022. 2022 Oh, iya. September hari Jumat subuh. 4 tahun sudah berarti sakitnya? Betul, 4 tahun lebih.
4,5 tahun. Awalnya pas subuh, Iya. Bapak lagi tidur, Iya. tiba-tiba kesakitan. Nah, kesakitan. Terus? Terus langsung telepon saya itu. Terus pagi sempat dibawa ke rumah sakit itu 1 minggu. Nah terus sejak itu Bapak jadi tinggal bersama Pak Sarno mendampingi? Itu kalau saya udah lama sih sebenarnya mendampinginya. Di situ udah kalau saya tuh di Bandung udah dari tahun 2001 saya. Berarti kalau tengah malam tiba-tiba ada serangan Bapak harus standby dong ya? Iya, standby sampai pagi. Gitu. Harus kuat melek ya? Betul. Betul. Lalu yang sekali. dilakukan Bapak apa? Ininya. Ketika Bapak Sarno Kita kumat? saya bantu berdoa, mijitin seperti itu. Gitu. Nah secara medis sudah, secara alternatif? Setelah alternatif udah sering juga gitu Mbak. Cuman ya itu tadi kadang 2 hari kambuh lagi, kadang baru diobatin itu baru juga udah beres udah kambuh lagi gitu. Emang ada juga kadang seminggu nggak kambuh, nggak ada sama sekali gitu. Itu makan biasa. Nggak ada kalau orang sakit itu kan kalau saya telah kan seperti ini biasanya kalau orang ada sakit lambung itu kalau dikasih makan tuh biasanya ada muntah, ada mual, ada Kan biasa. Normal. Pak, ini maaf nih ya Pak Sarno, seandainya kan tidak sedang kumat gitu, Bapak normal ya? Normal. Bisa jalan, Nggak bisa ngerasakan ngobrol. apa-apa gitu. Ya normal gitu. Susah tidur, mimpi buruk pernah? Susah tidur, dorong di sawah. sering. Oh, Jadi gelisah, kalau saya susah lihat tidur. itu ada siluman banaspati yang Bikin panas. meneror, saya lihat ya. Ada kayak siluman nenek-nenek tapi rambutnya tuh kayak jarang-jarang. Tuh kayak melayang-layang saya lihat. Itu yang sering. Ya sering. Maksudnya sering tuh apa? Dia kayak main di Pernah lihat? atas atap. Dia mainnya kayak di atas atap rumah. Betul. Kayak, Bapak pernah kayak lihat katanya ketayangan Bang gitu. Lima? Belum, cuma ngimpi ya, Oh mimpi? aja ya. Oh gimana mimpinya Pak? Ya perempuan gitu, udah tua gitu. Tua. Rambutnya jarang? Ya tapi nggak kelihatan kepalanya gitu. Oke. Terus apa lagi Bang Lima yang terlihat? Itu habis itu kakinya seperti terlilit ular. Itu terlihat. Habis itu ada siluman kayak wajahnya kayak serigala. Kalau saya lihat siluman malu itu ya. Itu setan ya, intinya setan aja itu. Nah, habis itu badan kayak terbungkus pocong. Gimana Pak? Kalau saya tidur miring ya ke kiri, udah tidur 1 jam, kalau bangun lagi sakit pisan. Ini terlalu sakit gitu. Jadi itu kayak ditusuk besi panas. Iya. Aduh. Karena Rasanya sakit, panas. Kayak ditusuk Iya. besi panas. Gitu. Jadi bayangan saya itu kayak ditusuk besi panas. Allah. Panglima Langit sudah menarik makhluk untuk kita ajak berdialog. Tangan sakit. Bapak tangan suka sakit enggak? Tangan kiri. Ini betul-betul yang ditunjukin Bapak kiri, yang dipegang Agil juga kiri. Pak Sarno biar di situ. Dada suka sakit juga. Dada. Dari mana kamu? Dari manusia Dari manusia ke siapa? yang sakit hati. Kenapa sakit hati? Coba kasih tahu sakit hatinya gara-gara masalah apa. Kalau memang ada kesalahan Pak Sarno biar diperbaiki, bener nggak Pak? Nah gitu loh. Bapak boleh tanya-tanya. Problemnya apa dulu? Anda dari Uang, mana? masalah uang Pak. Itu tanya lagi Pak. Masalah uang. Uang apa itu? Kok gini-gini? Oh berarti sihir. Jadi masalah apa ini? Kami tak sendiri. Maksudmu pelakunya ada temennya yang sama-sama berniat jahat sama Bapak? Kau ingat dulu laki-laki Iya. yang menginginkan uang Loh uang, bener tetap ada uangnya ini. yang ingin meminjam kepadamu, Lalu tapi kau tak memberinya. apa kejadiannya? Bapak sering ada yang minta pinjam uang? Sering sekali. Nah itu diantara salah satu orang Katanya itu. ada yang pernah mau minjam uang ke Pak Sarno. Tapi Pak Sarno nggak memberikan, dia Sakit hati. sakit hati katanya. Ada. Sebentar, biar laki-laki itu namanya siapa? Apa itu? Anda dari mana? Boleh tahu Ki? Aki dari mana? Aku Iya.
yang hinggap Pinggang. Oh, di pinggang. Kan pinggangnya suka sakit. Berarti ini makhluk yang duduk di pinggang itu. Kiriman Aki berarti orang. makhluk hitam yang bisa mengecil dan bisa membesar ya. Berwujud apa? dapat membentuk sebuah gumpalan yang dapat menutup aliran ginjal itu. Menutup aliran ginjal. Berarti masalah dengan pipisnya, dengan ginjalnya. Yang saya bilang waktu itu ponakan saya yang bilang ada gumpalan hitam. Oh iya. Gumpalannya udah bener yang bisa. Itu waktu di ronsen. Oke, Waktu di ronsen. bukan waktu tanya ke orang pintar. Waktu ponakan saya punya Oh. Sixth sense, yang punya sixth sense. tapi dia tidak bisa ngobatin. Iya. Itu emang ada Oh. ada yang di, Bener ya? Dia ngelihat Pinggang itu hal yang tuh. sama. Hal yang sama itu. Terus kalau ada kamu efeknya apa ke Bapak? Rasa sakit yang hebat. Perutnya sakit. Perut sampai pinggang sakit. Sini sang sakit bisa. Iya. Bahkan napas akan tersendat. Napasnya sesak jadinya. Apa iya? Sering Iya bener. sering napas sesak. Napasnya Napas kenapa ya, sesak. Pak? Datangnya kok mendadak gitu, tiba-tiba tengah malam pas bapaknya tidur. Kenapa gitu? Kami harus perlahan-lahan menyiksa. Oh, tujuannya memang pengen menyiksa. Kenapa diobatin kamu tetap nggak pergi? Sudah diobatin, ntar datang lagi penyakitnya, serangannya kambuh lagi. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Kuat-kuatan ilmu dengan yang obatin, gitu. Apa sih masalahnya sakit hatinya kok segitu amat? Kalau nggak dikasih pinjam uang, kenapa semarah itu? Yang nyuruh Aki orangnya yang kecil-kecil sakit hati. Biar nggak seujon aja jelasin orangnya seperti apa. Apakah masih ada hubungan keluarga? Laki-laki, umurnya lebih tua atau lebih muda dari Pak Sarno? Bisa ditulis A. Lebih nom, oke. Namanya ya lebih muda. Coba ntar dia nulis. Ye, nggak mau diketahui dia. Udah ditulis dihapus lagi. Ciri-cirinya gimana? Kapan kami mengucapkan yang akan menjatuhkanmu. Oke. Banyak yang akan menjatuhkan Pak Sarno. Karena Terutama itu terutama apa aja itu ke Pak Sarno? menutup usaha. Maksudnya Yang diawali pergantian penanggung jawab. Pengurus dari pabrik tahunya itu kan udah ganti nih penanggung jawabnya. Menurut setan ini nanti akan jatuh pelan-pelan setelah ganti pengurus katanya. dan kau pun ingat suara itu. Suara apa? Tas Suara di atas, di genteng. Di atas mana? Itu siluman nenek-nenek itu ya, yang rambutnya jarang itu. Ada suara apa rupanya? Bapak nyadar nggak ada suara aneh di atas? Ada Yang di rumah sini apa di rumah belakang? Di rumah belakang ya? Di belakang ya? Oh iya, bukan dulu. Oke. Itu kapan tuh kamu dikirim pertama kali? Sudah berapa tahun? 2 0 2 1 2021, Pak. Bapak kan tadi ngerasanya dari 2022 ya. Tapi ternyata mereka dikirimnya itu sebelumnya, cuman baru terasanya pas itu kali ya. Sudah ada terasa. Gejala stroke juga. Nah, gejala stroke-nya itu datangnya tahun itu. Itu yang kedua kalau nggak salah saya lupa lagi saya. Berarti bareng dengan waktu Bapak kena gejala stroke, kamu datang di akhir tahun ini di akhir tahun 2021. 2021 ya? Di akhir tahun. kami sampai Oke.
Jadi dikirimnya 5 tahun yang lalu itu. Sing awake cilik. Betul, sing awake cilik. Sing awake cilik. Orangnya kecil lalu Kan bukannya sing awake cilik. bentar dulu. Iya. Kami Oke. Orang yang kecil itu yang pelakunya mengirim mereka sampai ke tempat ini. Oh, gitu. Dari mana dukunnya? untuk apa kau Pengen tahu. menanyakan Tuhan kami? Asalmu dari mana? Siapapun yang mengusik Tuhan kami akan bermain Oh gitu. Bermain apa? menghadapinya Apa yang akan kamu lakukan? karena mereka yang merawat kami. Dukunnya itu yang merawat makhluk ini. Dia nggak mau dukunnya diusik. Cuma ditanya asal doang aja, kenapa sih? Apa Hah? Gimana? Kayaknya ngomong bahasa daerah apa ya? Sekiling Orang akan terasa abot. abot sikilmu katanya. Kakinya berat. Itu kan ada siluman ular ya yang dilihat Panglima itu. Berarti ini dari Jawa ini, karena ngomongnya bahasa Jawa. Akan sampai tiba saatnya aliran darah itu tidak mengalir dengan semestinya. Terus gimana? Udah kamu tobat aja kamu, tobat, jangan Kalau jolimin aliran darah orang. Ya, Bisa kan lumpuh dong. Emang targetnya apa kamu? Mau buat bapak gimana? Mau dibuat lumpuh. kalau kamu yang dibuat lumpuh gimana sebaliknya? Satu telah pergi. Ini tinggal kau yang akan menyusulnya. Satu telah pergi. Mama, istrinya bapak, setahun yang lalu meninggalnya. Loh, berarti kamu ada peran dalam penyakitnya ibu. Memang meninggalnya karena takdir ya. Dia ngancem bapak tadi. Bukan, kacau bapak. Satu telah pergi. Oh. Kan mama kan Istrinya bapak kan sudah pergi, tapi bapak masih ada. meninggal. Iya, iya. Bang, iya. targetmu gimana? Mau menghabisin mereka? Kamu dulu aja yang pergi gimana? Targetnya Kau itu tak bisa menikmati semua yang kau punya. hasil perjuangannya bapak jadi nggak bisa dinikmati gara-gara sakit. Mengakibatnya Kok segitu amat sih sakit hatinya kamu? Menurut kamu itu begitu. Kok sampai ngancemnya segitu? kau akan merasakan Lah iya, merasakan apa? kelihatannya nanti Dia, di saat tidur. oh tidurnya mau diganggu. Titik lemahmu ada di dasmu. Oh mau kamu bikin aku sakit kepala? Ya itu kan kalau Allah meridoi, kalau Allah nggak ridho gimana? Ayo ngomong, namanya siapa? S. Ada huruf S-nya di namanya. Tidak harus di depan sih, di tengah, di belakang. Laki-laki ya? Di awal aku sudah mengatakan, kini aku tak sendiri. Berarti bukan hanya yang pinjam uang, terus siapa lagi arah yang lainnya? Apa masalahnya? Sampai saat Biar jadi malu mulia kamu. orang itu masih dapat memantau Berarti orang dekat. Salahnya apa? nilai duit kau. Heeh. Sakit hati ini. Yang minjem uang sama bapak sakit hati. Ya, oke, tadi kan sudah terdeteksi itu. Terus mana siapa lagi? Kamu bilang temanmu banyak. Kasusnya apa lagi selain masalah pinjam uang? Golonganmu dewe. Golonganku, maksudmu? Lingkupmu. Lingkup apa? Pekerjaan. Karena kebetulan di sini kan Pengusaha. pengusaha apa Tahu. namanya tahu ya semuanya banyak ya.
Kiri kanan tadi saya lihat jalan tuh sepanjang jalan. Semua Ingat, Heeh. ginjal itu akan Ginjal itu akan rusak katanya. Ya itu kan menurut kamu. akan menjadi sebuah medis. Akan jadi sebuah medis. Ginjal kiri Ginjal kiri, ya sakitnya sebelah kiri ya Pak? Perutnya. Oh iya benar. Iya dikit ya. Awalnya non medis, ada makhluk yang bersemayam, lama-lama bisa jadi medis. Jadi kalau dideteksi dengan medis memang terbukti ada penyakit medis itu loh Pak. Mudah-mudahan kalau non medisnya dibersihkan nanti penyakit medisnya jadi cepat sembuhnya ya Pak. dan kota yang sama dengan Pegang. Astagfirullahaladzim. Tuh kencet aku. Allah. Perutnya Ismi membesar. Ada. Aduh, jangan diangkat ya. Jangan diangkat. Aduh. Bapak kalau lagi kumat kayak gini ya, perutnya membesar keras. Ini keras nih perut Ismi. Tuh. Ya ampun. Kayak gini Pak, tadi Siapa kamu? apa yang dirasakan Bapak nih dirasakan Siapa kamu? Ismi ini. Siapa kamu? Kamu iblis nenek tua ya, yang bergentayangan ya. Yang rambutnya jarang ya. Marah ke Pak Sugeng. Ini yang pernah dimimpiin bang. Karena Pak Sugeng manggil aku. Marah ke Pak Ustadz lagi tuh. Tamat riwayat. Ngomongnya kasar. Ayo Pak, jawab Pak. Jangan takut Pak. Dia ini yang jahat sama Bapak. Jangan diangkat ini. Aurat Ismi kasihan loh. mate kowe. Paes ya. Sunda. Sebentar Sunda, sebentar Jawa. masalahnya apa? Allah. Jangan dipegang Pak, biarin aja Pak. Nanya aja Pak. Masalahnya apa? Pengen tahu aja masalahnya. Kenapa sampai gitu? Kenapa sampai Masalahnya diobati apa? kemana-mana tidak sembuh-sembuh? Pengen tahu masalahnya kenapa gitu? Serahkan padaku. Apanya yang diserahkan? Usaha. Apanya? Apa yang diserahkan? Apa yang diserahkan? Apa yang diserahkan? Hah? Ulah mimiliwan siya. Jangan ikut-ikutan katanya. Dan bakal bisa. Saya sudah di sini, kamu harus hancur. hari ini. Bakal Harus bisa. hancur. Sombong amat sih kamu. Kita lihat nanti. Pak, ayo Pak nanya lagi Pak. Masalahnya apa? Itu dia pengen menguasai. Pengen apa masalahnya? Maunya Ya, aku dan kita yang berkuasa. Iya, pengen menguasai Bapak. Hartanya mungkin yang dimaksud. maksudnya pengen hartanya. Pengen hartanya gitu. Oh, Aduh, jangan ditarik-tarik. Perut Ismi ntar kelihatan. Nggak boleh. Tanya, Pak. Mau kamu apa? Sama setan? Ayo, Pak, tanya, Pak. Mau kamu apa? Jangan terlalu dekat-dekat. Mau kamu apa? Hayong usaha maneh Usaha Bapak kenapa? bere kain. Suruh serahin sama dia. Perusahaannya itu, pabrik tahunya. Katanya usaha bapak suruh serahkan sama dia. Dia pengen usaha Bapak diserahin sama dia. Awas. Cicing sia. Cing sia kamu duduk di bawah. Malah naik, dia malah berdiri. Aduh, perut Ismi masih besar ini. Aduh, kasihan. Dari situ, jangan. Ini lagi dirasakan Ulah Bapak yang sama. mimiluan tebakal bisa maneh teh ngobaran. Kita lihat. Sudah berapa yang mengobatinnya nggak bisa? Awas loh kamu kalau nyelakain Yang badan main itu Ismi. nenek-nenek siluman kera. Cuman kera. Terpercaya kain sia. Karena Bapak nggak ngasih kepercayaan sama dia, dia marah. Terpercaya kain sia. Rasakan sia. Serakah berarti kamu. Dipaihkan. Hayong dipaihkan. Apa Pak artinya Pak? kepercaya ke aing, ke Hoyong dipaihkan itu apa? pengen dimatiin gitu. Oh, mau matiin Bapak? Maksudmu? Ulah mimiluan sia. Oh, kami sudah sampai sini, pasti kami akan ikut campur.
Bapak ditunjuk. Nah ini kan anaknya, ponakannya, kenapa nggak boleh ikut campur? Oh iya benar, yang dikasih kepercayaan perusahaan kan Bapak. Ayo Pak, sini Pak, boleh nanya-nanya? Kamu ganggu Bapak juga? Kamu apain? Astagfirullah. Udah ganti makhluk, ini perutnya udah normal. Assalamualaikum. Siapa kamu? Coba ngomong. Nggak apa-apa, jangan takut, jangan takut. Kamu boleh bicara sama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Aku duduk sini Pak ya, maaf Pak ya. Iya, Mbak. Ini dengan siapa? Jangan sedih, kenapa? Dengan siapa? Pak, manggilnya Pak. Siapa yang dipanggil? Pak Sarno. Pak Sugeng. Ini siapa? Sugeng, Bapak yang Iya. dipanggil. Tolong Ibu siapa Iki namanya? sapa? Ibu namanya Mak Ngalimah. Ngalimah. Iya, Bu. Ya Iki Mak Ngalimah. Iya, Pak. Jengkorannya. Hah? tolong ngono jagono. Iya. Ojo ribut. Takut. Utian. Ibunya ketakutan. Iki Mak Ngalimah. Iya, Bu. Mak Ngalimah. Iya, Bener. Pak. Jinkorinnya, Pak. Mak Ngalimah. Walah, Mak. Manggilnya Pak ya, Pak Pak, coba Pak deket, Pak. Aku benci. Ano sing ora. Ada yang jahat ya, Bu ya? Allah Akbar. Kayak tercekat itu. Allah. Bantu Bang nih, Bang. Isinya tercekat. Allah Akbar. Allah. Jadi dari dalam, iya, gimana ya? Kok tak dengar Ganggu Mak? tadi, biar nggak Biar bicara. nggak ngomong, heeh. Ada yang ganggu tadi barusan biar jadi. Di luar banyak yang mau menghancurkan kita Dari dulu banyak menjatuhkan dari luar. bahwa kita akan diuji dari segala arah. Persis titeni delok ning gone surate kuwi ayate piro surate piro saiki tanggale piro. Sekarang tanggal 17. Iblis akan menghasut kita dari depan, belakang, atas, semua. Ini tanggal Tanggal 17. 17. Al-A'raf. Al-A'raf ayat 17. Coba googling. Persis nih. Al-A'raf ayat 17. Nggih. Tenangkan semuanya. Nggih, Mak. Jalankan. Jangan sampai berhenti. Nggih, Mak. Itu hasil kerja keras, Pak Nggih. Kasihan ya. Kita pun pernah ada perang. Kau ingat? Perang. Oleh seseorang yang usahanya sama. Oh, pernah ada ribut. Tetapi semua sudah baik. Oh. Sekarang timbul lagi Nggih. setelah adanya kekisruhan itu, Nggih, Mak. setelah masuknya Mereka. Nggih. Paham, Bapak? Paham. Oh. Paham. Sebenarnya Bapak udah paham. Nggih, Mak. Jadi sekarang ini sampaikan yang harus disampaikan, serahkan yang harus diserahkan kepada haknya. Nggih. Iya. Nggih. Terima kasih kamu sing sabar Naomi. Nggih.
Ibu semoga tenang di sana ya Ibu. Apa solusinya kalau menurut Ibu? Minta maaf dia. Oh ya Allah. Gantinya sakit awakku. Iya. Semua ini sudah terbuka. Karena inilah bagianmu. Sudah waktunya kau beristirahat. Biarkan anak-anak menjalankan. Jalankan usaha pabrik. Semua itu mesti ada waktu nih. Tak pamit. Nggih, Mak. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa wajhil karim wa waliyil kalimati tamma. Dari majidu wa haji. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba. Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sallallahu. Oke. Ya, alhamdulillah kami sudah menelisik akar permasalahan keluarga Pak Sarno, dan Pak Sarno juga sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah disiapkan obat herbal ya untuk nanti dikonsumsi. Gimana kesan-kesannya Pak saat diterapi tadi, sakit enggak? Alhamdulillah, nggak ada. Dada sekarang enak? Nggak ada, enakan gitu. Ya, jadi ampang gitu. Ampang itu apa? Enteng, ringan-ringan. Enteng. Oh, ringan, alhamdulillah. Udah enakan lah gitu. Tadi waktu diterapi kakinya sakit nggak? Sakit, terlalu sakit. Gitu. Oh, Tapi Bapak nggak ada reaksi yang gimana gitu? Berarti Bapak nahan ya? Naik ke atas. oh, dia. Iya. Naik gitu. Ya. Terus waktu mandi air doa diguyur? Ya, Apa ada sesak napasnya nggak? Nggak ada, biasa-biasa. Enggak ya, alhamdulillah ya. Ya, biasa-biasa. Tapi Pak, maaf, Pak Sugeng lihat deh, wajah Bapak lebih seger. Iya kan, beda ya? Tadi ada pucat gitu. Lemes. Kayak nggak ada semangat gitu. Nggak ada Sekarang semangat, iya. ada Beda. semangat ya, beda ya Pak ya? Ya beda, sekarang mah jalannya kayak Beda. apang gitu. Oh, jalan. Oh, biasanya jalan berat. Ya, Sekarang berat, jalan. tapi berat. Oh, masya Allah, Masuk alhamdulillah. Rumah berat gitu. Sekarang mah enggak gitu. Alhamdulillah. Enteng gitu. Ya. Terus kan tadi udah ditelisik nih akar permasalahannya. Gimana menurut Bapak? Apakah sudah sesuai dengan yang dirasakan? Mana nih? Nanti pas video. Bapak aja yang mewakili Ya, gimana saya- kesan-kesannya? Ha? Kesan-kesannya ya, alhamdulillah semua masalah tuh supaya semuanya bisa Langkah selanjutnya ya, langkah biar baik untuk semuanya. selanjutnya, ya untuk semuanya supaya bisa nerima dengan ikhlas lillahi ta'ala. Iya. Tadi waktu kita break saya sempat cek tuh di surat Al-A'raf ayat 17 itu memang benar tuh, di situ disebutkan bahwa ujianmu akan datang dari arah depan, belakang, kiri, kanan gitu. Dan semuanya itu akan jadi setan itu akan mengganggu manusia yang tidak bersyukur gitu. Makanya kuncinya sih harus meninggikan rasa syukur sih menurutku. Ini buat pembelajaran yang lain juga ya, kayak gitu, Pak. Betul. Gitu. Artinya kan semuanya kan manusia kan tetap diuji sampai berapa
tingkatan nanti keimanannya itu. Nah, pasti kan diujinya kan pasti masalah duniawi, Betul. masalah materi gitu kan. Cuman kan kadang seseorang kan kadang tidak melihat dari sisi rohaninya gitu Iya, kan. iya. Bahwa nikmat yang asli, yang nikmat dari Tuhan itu ya kita bisa makan, bisa Betul. minum, Dan bisa. tadi saya lihat Bapak dan juga Pak Sarno berkaca-kaca gitu, terharu. Apa yang buat terharu? Artinya gini Mbak, selama ini kan kita masih bingung ya akar permasalahan itu ada di mana, terus penyelesaiannya bagaimana, itu kita nggak tahu. Terus ini medis atau non medis, setelah kita tahu akar permasalahannya kan kita lebih gampang untuk mencari solusinya gitu, untuk menyelesaikannya. Yang membuat Bapak tersentuh karena ada jin gorin dari Ibu ya? Oh iya, karena kan saya istilahnya dulu pengganti bapak lah, yang mendampingi Pak Sarno gitu kan. Kalau sama si mama kan udah deket gitu kan, waktu udah lama gitu ya, waktu masih dulu di pasar itu kan saya Terus Bapak ya yang dampingin. Bapak tadi juga saya lihat berkaca-kaca Pak waktu ada sosok jin gorin dari siapa panggilnya? ya Mak Ngalimah. Mak Ngalimah. Tanggal 5. Beliau minta maaf sama Bapak tadi, kasihan ya. Tadi minta maaf. Katanya kasihan ya. Ya kita kan baru tahu. Baru tahu ya. Setelah mendapat dari bantuan dari Mata Langit. tim Mata Langit gitu Mbak ya, gitu. Ternyata yang istilahnya yang Sudah nggak ada. problem yang tidak terlihat itu seperti ini gitu. Ternyata orang yang sudah meninggal juga, loh kok seperti ini gitu loh. Kita banyak sih kan lah. Nah tadi kan waktu Panglima doain Bapak tuh ya, tiba-tiba Ismi bereaksi gitu. Gimana Mi? Tadi gimana mendadak kamu kesakitan? Jadi tuh pas tadi lagi didoain, langsung tiba-tiba kayak ada yang matahin tulang belikat nih kanan kiri nih, terutama yang kiri dulu pertama, kiri dulu dihajar, kanan. Nah terus kayak mau dipatah-patahin nih tulang-tulangnya, kayak suruh berhentiin bacaan-bacaan Panglima ke Bapak. Terus ya udah dilawan, semakin Ismi lawan semakin dia jadi berlawanan supaya Panglima Perang nggak tuh. melanjutkan doa-doa ke Bapak. Ya, jadi saya tuh dibuat biar nggak fokus, biar terganggu gitu. Tapi Iya. saya nggak hiraukan itu, karena saya yakin bacaan saya pasti akan berimbas ke sana gitu. Iya betul Panglima. Ke Ismi. Ya karena tadi makin Panglima keras, Ismi makin hoa-hoa Makin dan berat dia. keluar Makanya makin saya gas muntahnya tadi. ada merahnya tadi tuh. Makin saya volume makin saya tingkatkan kan gitu, volume bacaannya gitu. Sengaja saya tidak langsung tuh saya nyambuk dia juga gitu. Itu Jadi dia. artinya kalau ada sesuatu di sekitar sini yang nggak baik juga, ya di badan siapa saja ya pasti akan berefek nantinya gitu. Itu yang seperti diceritakan Bapak, katanya siapa yang nolongin pasti dapat serangan balik. Ya ini Bapak lihat sendiri ya, seperti ini memang. Tapi ya nggak apa-apa, kita nggak akan mundur melawan kezaliman mereka gitu loh Pak. Mudah-mudahan ini Bapak sudah bersih badannya dan nggak ada keluhan lagi. Amin. Obatnya nanti diminum, andaikan nanti sudah habis pengen kontrol, boleh Pak main ke Jakarta atau jarak jauh ya Pak. Jalan-jalan. Ya. Ya, pertanyaan terakhir, Pak Sugeng yang selama ini nonton di YouTube, sekarang udah ketemu tim Mata Langit dan ikut menyaksikan sendiri, apa kesan-kesannya tentang Mata Langit? Ada settingan apa enggak? Tidak ada sama sekali. Dan saya sangat berterima kasih untuk semuanya, Pak Rana, Mas Panglima dan tim semuanya dari Mata Langit telah membantu ini Keluarga. urusan dalam keluarga ini, supaya apa kita mendapat solusinya seperti apa nanti, gitu, tindakannya bagaimana nanti. Iya. Intinya masalahnya udah ketemu gitu. Iya, iya. Akar permasalahannya Akar diketahui. permasalahan udah ketemu kan sudah enak. Yang pusing itu akar masalahnya nggak ketemu Nggak gitu. tahu apa nih sebenarnya. Iya gitu. Berkat tim Mata Iya. Langit baru kita menyadari masalah. Dan saya sangat berterima kasih banyak Doanya apa untuk Mata Langit? untuk Mata Langit, untuk tim semuanya, semoga selalu ditambahkan rasa syukur, rasa nikmat, damai sejahtera. Amin, amin, terima kasih. Ya, baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah keluarga Pak Sarno. Ya. Kalau saya menyimpulkan, ya namanya kita kehidupan itu ya memang seperti itu ya. Pasti ada gesekan-gesekan, ada kesalahpahaman, ada keinginan-keinginan mungkin yang harus dibatasi atau harus dituruti. Tapi bagaimanapun kita harus melakukan yang terbaik. Artinya seadil-adilnya, sebijak-bijaknya, dan menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan semua pihak juga. Jadi pesan dari saya itu aja.
Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.